Rumah ini sudah dipasarkan selama 22 tahun. Spanduknya berganti, nomor teleponnya berganti, pemiliknya juga berganti. Tapi rumahnya tetap tidak ada yang mau membelinya. Bukan karena lokasinya buruk, bukan karena bangunannya rusak. Orang-orang bilang siapapun yang menandatangani namanya di rumah ini tidak pernah benar-benar pergi. Aku tidak percaya cerita seperti itu. Sampai suatu hari, aku melihat namaku sendiri tertulis di dalam rumah tersebut. Padahal, itu adalah pertama kalinya aku datang ke sana. Aku datang karena pekerjaan. Perusahaan tempatku bekerja membeli aset-aset lama. Rumah kosong, tanah sengketa, bangunan yang gagal dilelang. Rumah ini masuk daftar terakhir. Dari luar, tidak ada yang aneh. Catnya pudar, pagar besinya berkarat. Halaman depannya ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Rumah biasa, terlalu biasa. Saat aku membuka pintu depannya, bau lembab langsung menyambut. Bukan bau bangunan tua, lebih seperti bau rumah yang sudah lama tidak dihuni. Tapi masih menunggu. Aku masuk sendirian. Langkah kakiku menggema pelan. Dan di ruang tamu, di atas meja kecil berdebu, ada sebuah buku tamu. Aku membukanya tanpa pikir panjang. Halaman pertama, kosong. Halaman kedua, kosong. Di halaman ketiga, aku berhenti bernapas. Namaku tertulis di sana, lengkap, tanpa salah satu huruf pun. Tulisan itu bukan tulisanku, tapi aku mengenal bentuk hurufnya. Itu tulisanku. Aku menutup buku itu, menertawakan diri sendiri. Mungkin hanya kebetulan. Nama yang sama, tulisan yang mirip. Aku melanjutkan inspeksi. Jam dinding di ruang tengah berhenti di pukul 3:12. Aku memutar knobnya. Jarumnya bergerak, lalu berhenti lagi di angka yang sama. Di dapur, gelas-gelas tersusun rapi. Tidak berdebu, seolah baru saja dicuci. Aku mulai merasa tidak nyaman. Saat aku melangkah ke lantai 2, aku mendengar suara langkah lain. Pelan. Pelan. Mengikuti, aku berhenti. Suara itu berhenti. Aku melanjutkan. Suara itu ikut bergerak. Saat aku menoleh, lorong itu kosong. Tapi aku tahu satu hal pasti. Aku tidak sendirian. Di salah satu kamar, aku menemukan lemari tua. Saat aku membukanya, di dalamnya tergantung pakaian. Ukurannya, ukuranku. Ada jaket yang persis sama dengan jaket yang sering kupakai bekerja. Aku mundur. Dadaku terasa sempit. Lalu, aku mendengar suara. Bukan dari luar, bukan dari atas. Dari dalam rumah. Bukan memanggil, bukan berteriak, hanya bisikan yang sangat pelan. Namaku. Sekali. Lalu, 2 kali. Aku menutup telinga. Bisikan itu tetap ada. Bukan di telingaku, tapi di dalam kepalaku. Aku turun kembali ke ruang tamu. Buku tamu itu masih di sana. Aku membukanya lagi. Sekarang, ada lebih banyak nama. Puluhan, ratusan. Beberapa dicoret, beberapa ditimpa tulisan baru. Tapi satu hal, sama. Semua nama itu pernah tinggal di rumah ini. Aku membalik halaman terakhir. Ada catatan kecil. Rumah ini tidak menahan tubuh. Ia menahan nama. Aku mulai mengerti. Nama bukan sekadar panggilan. Nama adalah tanda, identitas, jejak, keberadaan. Dan rumah ini mengumpulkannya. Aku teringat sesuatu. Hari pertama, aku ditugaskan ke proyek ini. Aku menandatangani dokumen survei. Di kolom lokasi tertulis alamat rumah ini. Aku sudah menulis namaku. Tanpa sadar, aku sudah memberi izin. Aku mencoba keluar. Pintu depan tidak terkunci. Tapi saat aku menarik gagangnya, pintu itu tidak bergerak. Bukan terkunci. Seperti tidak mau dibuka. Aku kembali ke buku tamu, mencari namaku. Dan di sana, tulisannya semakin tebal. Aku mengambil pulpen, mencoret namaku. Sekali, 2 kali. Tulisan itu memudar, lalu muncul kembali. Lebih jelas, rumah ini tidak marah. Ia tidak menyerang. Ia hanya takut ditinggalkan. Lampu-lampu berkedip, jam dinding berdetak lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suara yang jelas. Pulang. Aku tidak tahu bagaimana aku keluar dari rumah itu. Yang kuingat, aku berdiri di luar pagar. Hari sudah sore. Rumah itu kembali terlihat kosong. Jiong. Tenang. Beberapa bulan kemudian, rumah itu berhasil dijual. Namaku tidak lagi ada di sertifikat. Tidak ada di dokumen apapun. Secara hukum, aku bebas. Tapi setiap malam, aku bermimpi tentang pintu itu. Tentang lorong sempit. Tentang buku tamu.
Dan kadang, saat aku terbangun, aku merasa seperti baru saja pulang. Beberapa tempat tidak ingin kamu pergi. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kamu sudah memberi sesuatu yang seharusnya tidak kamu beri. Kalau kamu pernah merasa sebuah tempat memanggilmu, ingat satu hal, jangan pernah menuliskan namamu dimanapun yang tidak ingin kamu tinggali selamanya. Kalau kamu masih di sini sampai sekarang, berarti ceritanya belum benar-benar kamu tinggalkan. Di channel ini akan ada lebih banyak cerita yang pelan, sunyi, dan tidak selalu ingin ditutup. Kalau kamu ingin terus menemukannya, kamu tahu harus kemana? Chicken. Subscribe, bukan supaya ramai, tapi supaya kamu tidak tersesat. Saat ceritanya memanggil lagi,